pesawat pribadi. Sudah punya ini, pengen itu gitu. Gak ada habisnya dunia ini. Maka kata Nabi, kalau seseorang itu dia punya 2 lembah emas, dia masih pengen cari lembah emas yang ketiga. Bayangkan, ada lembah isinya emas, itu milik dia semua. Dan itu 2 lembah, kok dia masih pengen cari lembah emas yang ketiga. Berarti manusia itu kan rakus banget sama dunia itu. Rakus banget. Itulah dunia, gak ada habisnya. Sudah setinggi apapun kesuksesan dunia yang kita raih, gak akan ada puasnya, kecuali kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita bersyukur. Karena ada sebagian kaum muslimin itu, mereka punya anggapan yang namanya syukur itu makan-makan. Jadi syukuran itu identik makan-makan. Jadi ada orang misalnya ya, dia keterima di perusahaan apa gitu ya, gajinya besar misalnya. Temennya bilang, ya syukuran. Maksudnya apa? Makan-makan. Ini benar-benar penyimpangan dalam masalah syukur. Jadi syukur itu nggak ada kaitannya dengan makan-makan. Jadi sehingga kalau ada orang dapat nikmat, kok nggak ngajak temennya makan-makan, oh ini orang nggak bersyukur. La haula wala quwwata illa billah. Syukur itu kata para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, itu ada 3. Ini disebut dengan arkanus syukri, rukun syukur. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, rukun syukur yang pertama, meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang dia dapatkan itu adalah pemberian dari Allah semata. Meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang dia dapatkan itu adalah pemberian Allah semata. Ya, kesehatan kita, usaha kita, bisnis kita, istri kita, anak kita yang sudah punya istri sama suami ya. Kemudian apalagi wajah kita, mobil kita, kendaraan kita, itu semua adalah pemberian Allah semata. Maka barang siapa yang dia di dalam hatinya punya keyakinan, wah ini bisnis saya, hasil saya, ini semua karena kecerdasan saya, karena kehebatan lobby saya, berarti dia adalah orang yang gak bersyukur. Dan alangkah banyaknya orang seperti ini. Ketika dia dapat nikmat, maka dia nisbatkan nikmat itu kepada kepandaiannya, kepintarannya, bukan kepada Allah semata. Termasuk keberhasilan dakwah. Wah ini berkat saya ini. Kalau nggak ada saya ini dakwah ini bubar. Semua itu atas pertolongan Allah. Allah yang menolong dia untuk bisa dakwah. Allah yang menolong dia bisa bangun bisnis. Allah yang menolong dia bisa punya pekerjaan. Itu semuanya Allah. Ini wajib kita yakini. Semua nikmat yang ada pada diri kita itu pemberian dari Allah. Apapun itu. Pakaian yang kita kenakan pada kesempatan hari ini, itu semua murni pemberian dari Allah. Iya, mungkin kita beli, tapi yang bisa menjadikan kita beli itu Allah. Tanpa pertolongan Allah gak mungkin kita bisa beli. Yang kedua, rukun syukur itu mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Bisa juga dengan mengucapkan Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus. Seringlah mengucapkan itu ya. Kalau teman-teman sekalian berhasil dalam sebuah usaha, sebuah pekerjaan, jangan lupa Alhamdulillah. Saya sering menyampaikan ya pada jamaah, kalau yang para pedagang itu saya sampaikan, ibu-ibu jamaah ya, yang dodol sayur, dodol salak atau dodol apapun, saya sampaikan, kalau ada yang beli, satu saja yang beli, walaupun itu hanya 1 butir buah salak, maka ucapkan Alhamdulillah. Allah yang menggerakkan orang ini untuk beli salak kita. Saya sering sampaikan gitu. Alhamdulillah. Semua nikmat itu kita sandarkan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut
untuk perbuatan yang diridhoi Allah. Jangan untuk maksiat. Buat contoh misalnya kita diberi nikmat oleh Allah HP. HP ini bentuk syukurnya kita kepada Allah atas nikmat HP ini. Kita gunakan HP ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk pekerjaan. Jangan untuk maksiat, untuk chattingan dengan pacar, maksiat ini. Itu. Menurut saya ya. Untuk apa lagi? Untuk buka hal-hal yang haram, maksiat ini. Nanti nikmat HP-nya dicabut oleh Allah. Nah, barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah dengan 3 rukun tadi, maka dia akan mendapatkan janji Allah Ta'ala, yaitu nikmatnya akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mendapatkan nikmat kemudian kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat. Kemudian resep yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang bahagia. Ini akan berbalik, berbanding terbalik dengan orang yang banyak nyanyi. Orang banyak nyanyi itu gak akan bahagia. Kita tidak membahas hukum nyanyi ya, tapi kita ingin menyampaikan bahwasanya orang yang banyak nyanyi itu dia akan lupa terhadap dzikir kepada Allah. Mana yang lebih bahagia? Orang yang sambil kerja sambil dzikir kepada Allah, dia gunakan waktu istirahat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan orang yang nyanyi. Saya pernah mewawancarai santri saya. Jadi santri saya ini dia kecanduan nyanyi. Di kamar mandi nyanyi, lagi nyapu masjid nyanyi. Saya tanya sama dia, apakah kamu bahagia dengan nyanyi? Ketika nyanyi, Ustaz, ya saya merasakan agak bahagia. Tapi setelah nyanyi saya merasakan sumpek luar biasa. Maka karena saya sumpek, maka saya ingin nyanyi lagi. Dan terkadang ketika saya nyanyi, saya malah sedih. Karena lagu-lagu yang saya nyanyikan lagu-lagu sedih. Narik sih. Dan saya pernah dapat pengalaman pahit. Jadi dulu saya ketika masih siswa, saya dapat tugas untuk kegiatan namanya Mubalik Hijrah. Ditempatkan di satu tempat untuk di sana dakwah, ngajar TPA. Kemudian setelah perpisahan, ya, acara perpisahan ada dinyanyikan lagu perpisahan. Di antaranya lagunya apa itu? Saya kok lupa. Alhamdulillah lupa ya. Jadi lagunya Peter Pan kalau nggak salah. Judulnya Saat Terakhir. Nyanyi pakai gitar itu pemuda-pemudanya. Ya, saya nggak menikmati karena saya nggak terlalu suka dengan lagu dan musik. Ya, setelah selesai nyanyi, kemudian saya memberikan sambutan perpisahan. Nah itu yang akhwat do nangis. Wah, ketika itu kan masih muda. Waduh, timbul perasaan di hati saya. Wah, saya mau pergi ditangisi. Ternyata usut punya usut, dia nangis itu karena dengerin lagu tadi. Jadi dia teringat mantannya dan seterusnya. Jadi orang nyanyi itu nggak bahagia. Yang bahagia itu kalau kita zikir. Coba kalau kita itu waktu kita senggang, nggak ada pekerjaan, sudah selesai pekerjaan, kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau waktu pagi baca zikir pagi ya. Mungkin di sini juga dibiasakan untuk zikir pagi ya, untuk benteng ya, baca zikir pagi. Kalau sore baca zikir petang, itu betul-betul bahagia. Orang itu kalau lisannya qomat kami zikir, wallahi demi Allah bahagia. Dah nggak perlu refreshing ke mana, ke Bali, naik gunung, ya kan? Kan orang anak muda sekarang kan pengen cari kebahagiaan, jajak naik gunung, ya kan? Jalan ke Nepal, Van Java, naik ngontel, ya kan? Untuk cari kebahagiaan. Padahal kan kebahagiaan itu nggak harus seperti itu. Cukup duduk manis, zikir kepada Allah.
bahagia. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat nomor 28, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, damai, tentram, sejuk dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Betul. Orang itu kalau dia zikirnya khusyuk, itu kebahagiaan hati yang dia rasakan itu, oh masya Allah, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, nggak bisa. Kalau bisa mau dikasih ibarat itu ya, kalau orang lagi zikir kepada Allah dengan khusyuk itu, kalau mau saya ibaratkan itu hatinya tenangnya itu, hatinya itu kayak joget gitu loh. Apa ya? Saking apanya? Bahagia. Makanya kan para ulama mengatakan, kalau seandainya para raja itu tahu kebahagiaan yang ada di hati-hati kami, maka mereka akan merebut dengan pedang-pedang mereka. Tapi mereka nggak tahu karena kebahagiaan itu di hati. Dan Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Kitab khusus membahas faedah dzikir. Beliau sebutkan ada kurang lebih 100 faedah dzikir. Di antaranya saya bacakan. Kata beliau, annahu yajlubu liqalbi dzakiril farah wasurur. Bahwasanya zikir kepada Allah itu bisa menjadikan hati orang yang berzikir itu gembira dan lapang. Maka semakin kita banyak zikir kepada Allah, hati kita itu semakin lapang. Kalau jamaah sekalian pernah menjumpai orang-orang dahulu, ini mungkin yang nakis zaman now mungkin nggak tahu ya. Orang-orang zaman dahulu itu kemana-mana bawa tasbih. Kita nggak bahas hukum tasbih ya, karena terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum tasbih. Namun kita ingin membahas bagaimana semangat mbah-mbah kita dulu dalam berzikir. Itu kemana-mana bawa tasbih. Ngaret aja bawa tasbih. Pulang ngaret itu. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Makanya orang-orang dahulu nggak ada internet, nggak ada media sosial, bahagia. Beda dengan orang sama sekarang, zikir terus, yang zikir HP, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka perbanyaklah zikir kepada Allah, ya terutama kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang luang ya. Pulang kerja sambil naik sepeda motor, daripada saat terakhir tadi ya, mending apa? Nyanyi atau zikir? Zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Nabi sudah dihitung 4 kali sedekah. Dan zikir ini masya Allah kalau dibahas panjang sekali tentang apa masalah zikir ini. Makanya para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab zikir. Kenapa? Untuk memotivasi ya umat Islam untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru 3 resep kita bahas. Ya, insya Allah resep-resep yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Masih ada waktu tersisa ya, kita gunakan untuk tanya jawab ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sesuai dengan materi ataupun di luar materi.